kalian membaca petunjuk cara membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Misalnya nih, resep makanan ataupun menggunakan alat elektronik. Pernah? Di mana kalian pernah melihatnya? Di resep-resep buku resep. Habis itu di belakang ini Ya, nah, itu semua adalah termasuk teks prosedur. Jadi teks prosedur ini teks yang memberikan panduan, kemudian petunjuk dan juga instruksi. Nah, jadi teks prosedur ini teks yang memberikan panduan, petunjuk, serta instruksi. Pada intinya, teks prosedur adalah pada intinya teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, jadi teks prosedur sederhana ini bentuknya tidak rinci, jadi mudah dilakukan. Misalnya nih, contohnya cara menghidupkan lampu. Nah, caranya mudah kan? Kita tinggal menekan saklarnya untuk menghidupkan lampu. Kemudian teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini bentuknya rinci, urutannya rinci. Dan di sini juga menyebutkan alat dan bahan. Contohnya nih, cara membuat bolu. Nah, di situ kan kita harus mengikuti urutan kegiatannya. Nah, kemudian ada teks prosedur protokol. Nah, pada teks prosedur protokol ini kita tidak harus mengikuti urutan kegiatannya, jadi fleksibel. Contohnya, cara menjaga kebersihan diri. Kita tidak harus mengikuti urutan kegiatannya, karena kan setiap orang pasti beda-beda kan cara menjaga kebersihan dirinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur teks prosedur. Oke, di sini Ibu akan menampilkan sebuah contoh. Nah, ini dia salah satu contoh teks prosedur, yaitu cara membuat nasi goreng. Nah, struktur teks prosedur yang pertama yaitu ada tujuan. Nah, pada tujuan ini berisi tentang apa yang akan kita buat ataupun apa yang akan kita lakukan, serta tujuan dari kegiatan tersebut. Di sini contohnya untuk membuat nasi goreng yang lezat sebagai menu sarapan atau makan malam. Jadi di sini sudah jelas dia ingin membuat nasi goreng sebagai menu sarapan atau makan malam.
misalnya sulit dilakukan ataupun memakan waktu yang lama. Karena kalau kita menggunakan ungkapan tersebut, orang yang membaca ataupun yang melihat teks prosedur tersebut pasti tidak akan tertarik lagi untuk membuat atau melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua ada bahan dan alat. Pada bahan dan alat ini menyebutkan bahan dan alat apa saja yang diperlukan dalam kegiatan tersebut ataupun perlengkapan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan ini. Nah, agar mudah diingat bedanya alat dengan bahan. Kalau alat itu untuk digunakan, kalau bahan untuk diolah. Coba ulang, kalau alat untuk digunakan. Oke, kalau bahan untuk diolah. Oke, selanjutnya yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, pada langkah-langkah ini berisi urutan kegiatan yang harus kita kerjakan secara sistematis agar nanti hasilnya sesuai dengan tujuan. Oke, di sini ada urutan kegiatan dari awal hingga akhir cara membuat nasi goreng sederhana. Oke, Ibu mau satu orang untuk membacakan langkah-langkahnya saja. Coba Dewi langkah-langkahnya saja ya. Di sini kan? Iya. Yang pertama, haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kedua, kocok telur dan sedikit garam pada sebuah mangkuk. Tiga, panaskan wajan. Empat, tuang minyak goreng secukupnya. Lima, tuangkan telur kocok dan goreng hingga matang. Enam, sisihkan telur di sisi wajan. Tujuh, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Masukkan garam, tumis hingga harum. 8. Masukkan nasi dan campur dengan bumbu serta telur, tuang ke siap secukupnya. Aduk rata hingga matang. 9. Sajikan nasi goreng pada piring yang telah disiapkan. Oke, terima kasih Dewi. Nah, itulah urutan kegiatan dari awal hingga akhir cara membuat nasi goreng sederhana. Nah, struktur teks prosedur yang keempat yaitu ada penutup. Atau hasil. Sebenarnya dalam struktur teks prosedur, penutup atau hasil ini bukanlah struktur utamanya. Jadi opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, penutup atau hasil ini berfungsi sebagai penutup teks ataupun menunjukkan hasil akhir dari kegiatan tersebut. Oke, di sini kan tidak ada penutup, jadi gua akan menambahkan penutupnya. Di sini cara membuat nasi goreng sederhana. Nah, cara penutupnya ataupun hasilnya itu nasi goreng siap disajikan, dapat ditambahkan dengan irisan timun, kerupuk agar lebih lezat. Itu dia contoh penutup atau hasil. Oke, melalui struktur ini kita bisa menuliskan atau membuat teks prosedur secara tepat, jelas, dan mudah dipahami. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya, anak? Enggak. Oke, kalau begitu lanjut. Nah, teks prosedur dapat disajikan dalam dua bentuk. Dalam bentuk pertama itu uraian ataupun paragraf, menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bentuk sajian yang kedua yaitu dalam bentuk penomoran, menggunakan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, urutannya ke bawah. Nah, contoh yang Ibu berikan adalah itu dalam bentuk penomoran, menggunakan angka pada langkah-langkahnya, yaitu urutannya ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri kebahasaan teks prosedur.
benar, kalimat perintah. Jadi kalimat imperatif ini kalimat yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya, siapkan ini, lakukan itu, lakukan ini. Nah, pada contoh yang Ibu berikan, pada contoh yang Ibu berikan pada langkah-langkahnya itu semua termasuk kalimat imperatif, yaitu kita harus mengikuti urutan kegiatan tersebut. Misalnya nih, yang nomor pertama, haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Jadi kita harus menghaluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Begitu juga sampai seterusnya. Yang kedua yaitu konjungsi. Nah, konjungsi atau kata hubung ini sering dipakai dalam teks prosedur dalam bentuk uraian ataupun paragraf karena menghubungkan langkah demi langkahnya atau kegiatan demi kegiatannya. Misalnya pada nomor 1, haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kemudian kocok telur dan sedikit garam pada sebuah mangkuk. Setelah itu panaskan wajan. Nah, itu dia contoh konjungsi. Kemudian yang ketiga ada saran. Nah, jadi saran ini anjuran untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita sebaiknya lakukan ini. Pada contoh yang Ibu berikan, Ibu ingin menambahkan saran pada langkah-langkah nomor 3. Kocok telur dan sedikit garam pada sebuah mangkuk. Nomor 3-nya Ibu mau menambahkan saran, sebelum telur dituangkan, panaskan wajan terlebih dahulu. Itu dia contoh saran. Yang keempat ada peringatan atau larangan. Nah, peringatan atau larangan ini kita harus menghindari atau kita harus berhati-hati melakukan kegiatan tersebut. Misalnya pada contoh nomor 2, pada langkah-langkah yang kedua, kocok telur dan sedikit garam pada sebuah mangkuk. Ibu mau kasih peringatan, jangan terlalu lama mengocok telur agar tidak berbusa. Itu dia contoh peringatan ataupun larangan. Nah, ini dia ciri kebahasaan teks prosedur. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Di sini kita akan menentukan struktur teks prosedur secara runtut dan benar. Kemudian kita akan menelaah ketepatan urutan kegiatan pada langkah-langkahnya. Menurut kalian nih pada tabel yang sana, yang paling kanan, menurut kalian itu struktur apa? Tujuan, pengembangan alat, atau langkah-langkah? Iya benar, tujuan. Karena di situ sudah menjelaskan dia ingin membuat mie instan. Ini pada apa nampak? Pada tabel yang sebelah kiri menurut kalian itu apa? Tujuan? Alat dan bahan. Iya benar, alat dan bahan. Karena di situ menyebutkan perlengkapan dari kegiatan tersebut. Yang tengah menurut kalian apa? Iya benar, langkah-langkah. Nah, pada langkah-langkah ini urutan kegiatannya belum urut. Kira-kira nomor 1 yang mana? Urutan nomor 1 yang mana? Iya, tuangkan air ke dalam panci secukupnya. Kemudian yang kedua yang mana? Setelah tuangkan air ke dalam panci, kita harus merebus air terlebih dahulu kan? Iya. Yang ketiga, iya benar, bungkus mie dan pisahkan di dalam air. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Iya benar, setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Selanjutnya yang mana?
Tunggu selama 10 menit. Iya benar. Yang keenam, kegiatan keenam. Siapkan diri dan bawa buku piring. Iya benar, siapkan piring. Yang ketujuh. Setelah mie matang, tuangkan mie ke piring. Iya benar. 8. Aduk bumbu mie agar bumbu merata. Oke benar. Aduk bumbu mie agar bumbu mie rata. Yang ke-9. Mie siap disajikan. Oke benar. Nah inilah urutan kegiatan dari awal hingga akhir cara membuat mie instan. Nah berarti kan sudah bisa ya menentukan struktur teks prosedur secara runtut dan benar. Dan juga kalian sudah bisa menentukan ketepatan urutan langkah-langkah pada teks prosedur. Nah, menurut kalian nih, kenapa urutan langkah pada sebuah resep atau panduan harus kita ikuti secara berurutan? Kira-kira kenapa? Kalau misalnya kita nggak ikuti, nggak bisa membuatnya. Benar. Nanti kan misalnya nih, cara membuat bolu, tapi kita tidak mengikuti urutan kegiatannya. Pasti mungkin hasilnya nanti bolunya lembek lah, keras lah, atau bahkan tidak jadi bolu sama sekali. Jadi, kita harus mengikuti urutan kegiatannya agar hasilnya nanti sesuai dengan tujuan. Nah, di dalam teks prosedur harus menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Kira-kira kenapa ya? Coba kita lihat ini. Oke, kalau ibu suruh kalian memilih membaca atau mengikuti panduan cara membuat telur dadar, kalian memilih teks nomor 1 atau nomor 2? Teks 1. Kenapa kalian memilih teks 1? Tidak ribet dan tidak Ya, panjang. karena di teks 1 ini sudah lengkap, ada tujuan, bahan dan alatnya juga ada, kemudian langkah-langkahnya juga tidak menggunakan kalimat yang bertele-tele. Sedangkan yang teks nomor 2 tidak ada tujuan, dia juga menyebutkan bahan dan alatnya ataupun langkah-langkahnya menggunakan kalimat yang bertele-tele, jadi sulit kita ikuti. Kalian lebih mudah mengikuti teks prosedur secara tertulis atau mendengarkan secara langsung, tapi bukan dalam bentuk video. Secara langsung. Secara langsung. Kalau yang kenapa secara tertulis? Lebih jelas. Iya, bisa kita baca berulang-ulang kali kalau kita tidak mengerti. Kalau ibu suruh nih kalian membuat teks prosedur, dari struktur ini apa dulu yang kalian buat? Tujuan. Ya,